Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dari kelas 11 kelas 3 nomor 22 SMK Negeri 4 Kendal. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja kegiatan pada kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan untuk melakukan tune up dan overhood. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan overhood yang baik dan benar. Yang ketiga adalah tune up. Saya akan melakukan tune up dengan contoh mengecek radiator atau oli. Sekian, terima kasih. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan minyak pelumas mesin. Pemeriksaan ketinggian oli pelumas. Pertama kita usap minyak terlebih dahulu. Di sini ketinggian oli pelumas berada di F. Berarti full, artinya oli pelumas tidak perlu dilakukan penambahan ulang. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas oli pelumas. Di sini kualitas oli pelumas ada sedikit banyak gram-gram yang masih menempel dan warnanya juga sudah hitam, yang artinya oli ini tidak bagus untuk digunakan dan harus diganti secepatnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan air radiator. Langkah pertama kita ke kapal mobil dahulu. Lalu air radiator dicek melalui tangki radiator yang berada di sini. Air radiator di tangki ini menunjukkan di posisi F yang arti full, yang berarti air radiator ini tidak perlu diisi ulang kembali, dan untuk kejernihannya masih baik dan layak digunakan. Oke, selanjutnya kita akan mengecek bagian tutup radiator menggunakan alat yang bernama radiator cap tester. Pertama kita pasang tutup terlebih dahulu, kita pompa tekanan sehingga mencapai batas 0,9 sesuai dengan standarnya. Kemudian kita pompa. Di sini terlihat jarum menurun, yang artinya tutup ini mengalami kebocoran dan tidak layak untuk digunakan kembali. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi visual tali kipas. Di sini tali kipas tidak ada keretakan dan tali kipas masih kencang, sehingga tali kipas ini masih bisa digunakan kembali. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa saringan udara. Kita buka terlebih dahulu.
Di sini kondisi visual saringan udara masih baik, tidak ada udara kotor yang menempel, cukup dibersihkan menggunakan kompresor saja. Untuk selanjutnya nomor 4, pemeriksaan baterai, pemeriksaan tinggi elektrolit. Di sini bisa dilihat secara visual tinggi dari air aki berada di tengah-tengah antara lower level dan upper level, yang artinya air ini masih cukup baik dan perlu sedikit penambahan kembali. Selanjutnya nomor B, pemeriksaan secara visual kotak baterai. Di sini kondisi visual kotak baterai masih cukup baik dan tidak perlu diganti. Untuk selanjutnya nomor 4D, pengukuran tegangan baterai dengan cara ini diarahkan ke volt, kemudian kabel merah berada di positif dan hitam berada di negatif. Lalu hasilnya bisa dibaca lewat layar multitester ini. Selanjutnya nomor 4, pemeriksaan busi. Di sini saya akan memeriksa celah busi menggunakan alat yang bernama velor gauge dengan ketebalan 0,7 sampai 1 mm. Untuk busi pertama bisa dilihat pada busi pertama menunjukkan angka 0,6 dengan kesimpulan busi tidak layak digunakan sehingga harus di setel ulang atau diganti. Untuk busi yang nomor 2 pada busi nomor 2 menunjukkan angka 0,7 sehingga busi masih layak digunakan. Untuk busi nomor 3 menunjukkan angka 0,7 dengan kesimpulan untuk busi nomor 3 ini masih layak digunakan. Untuk busi nomor 4 menunjukkan angka 0,8 dengan kesimpulan untuk busi nomor 4 masih layak digunakan kembali. Selanjutnya nomor 5, pemeriksaan kabel distributor. Di sini kabel distributor masih terlihat bagus dan tidak ada kerusakan, dengan kesimpulan masih layak dan bisa digunakan. Selanjutnya pengukuran dengan menggunakan ampometer, arahkan ke ohm lalu hasil bisa dibaca. Kemudian yang kedua adalah pengecekan kabel busi. Kondisi visual kabel busi masih bagus, tidak ada keretakan dan layak digunakan. Selanjutnya kita akan mengukur kabel busi. Pengecekan tidak hanya dilakukan pada kabel busi nomor 1, tetapi juga nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya nomor 6,
pemeriksaan tutup distributor. Di sini tutup distributor tidak ada keretakan, masih baik, dan juga di dalamnya hanya lecet-lecet sedikit, tapi masih layak digunakan. Selanjutnya adalah nomor 8, pemeriksaan celah platina. Pertama, kondisi visual. Pada kondisi visual celah platina ini masih bagus, tidak ada kerak yang menempel. Terus selanjutnya adalah pengukuran celah platina dengan 0,45 mm. Di sini hasil menunjukkan celah masih perut dan masih bagus dan layak digunakan. Oke, untuk selanjutnya nomor 8 adalah penyetelan celah katup. Pertama, kita arahkan puli ke top 1. Setelah itu kita lakukan pengukuran dengan ketebalan 0,20 pada katup in. Jika sudah terasa seret, langsung kita kencangkan kembali. Penyetelan ini tidak hanya dilakukan pada katup in silinder 1, tapi juga silinder 2, katup in, silinder 3X, dan nomor 4 tidak dilakukan penyetelan. Untuk selanjutnya nomor 9, pemeriksaan tekanan kompresi dengan alat compression tester. Dengan cara masukkan kabel ini ke lubang busi, kemudian masukkan kabel ke compression tester. Dan inilah hasilnya. Dan jangan lupa lakukan pengecekan pada busi lubang busi 2, 3, dan 4.